Massa molekul atau ion molekulnya itu ada 86. BM-nya 86. 86 kita ke 43 berarti kurang 43. Ya toh? 86 ke 43 berarti kurang 43. Siapa 43? 43 itu bisa kation ion isopropil, bisa kation propil, bisa kation asetil. Tiga-tiganya mungkin. Ya. Tiga-tiganya mungkin. Ya. Nah, kemudian 43 itu kan juga base peak. Berarti sisanya itu adalah 43 yang lain. Ya, 43-nya ya tiga-tiganya ini. Jadi ada 243. Nah, kemungkinan kalau tidak ada jawaban, kemungkinan 2 isopropil bergabung. C6H14. Ya, 2 isopropil bergabung C6H14. Atau isopropil dan propil bergabung. Sama itu isomernya C6H14. Atau isopropil dengan asetil BM-nya 86. Atau propil dengan asetil ini juga 86. Ini yang mungkin. Kalau tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa, Anda jawab 4 ini saya betulkan. Tetapi kan ada soal suruh milih. Suruh milih kan. Ini kan keton ya, suatu keton. Nah, kesimpulannya, ya, ketonnya suruh milih, kesimpulannya seperti ini. Jadi, 3 metil, ya, 3 metil butanon ditembak elektron volt, maka dia akan pecah. Ya, dia akan sebelum pecah menjadi radikal kation dulu, ya. Kemudian pecah menjadi 4343. Ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang 1B. Jadi 1A dan 1B itu adalah isomer. Karbonil. Cuman yang tadi itu base peak-nya 43, yang sekarang base peak-nya 57. 86 dikurangi 47, 86 ke 47 ke 57. 86 ke 57 dia kehilangan 29. 29 yang hilang itu apa? Kemungkinan kealdehid atau CH2 CH3 karbokation. Nah, base peak 57 itu apa? Base peak 57 bisa propanoil kation, bisa tersier butil kation, bisa butil kation. Tapi butil kation ini tidak akan terjadi. Mengapa? Karena dia karbokation sekunder. Sedangkan tersier butil adalah karbokation tersier. Ini yang stabil. Seandainya ada. Nah,
Tapi kan ini adalah petunjuk. Petunjuknya adalah pilihlah karbonil. Maka 57 itu adalah karbonil. Jadi propanoil atau 2 pentanon. Jadi kesimpulannya adalah pentanon ditembak 70 elektron volt menjadi pentanon pentanon radikal kation pecah 29 dulu. Pecah 29 radikal. Jadi propanoilnya 57. Kalau tidak ada petunjuk, Anda menulis 2,2-dimetil propana, saya betulkan. Ya, saya betulkan. Jadi, pemisahan keton, kebetulan ini ketonnya simetris, baik di sebelah kiri putus, maupun sebelah kanan karbonil putus, itu sama saja. Ya, beda kalau yang tadi satu, ya, beda kalau yang tadi ini, ya, karbonilnya yang ini bisa putus metil, ya, bisa putus di isopropil. Oke. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Iya. Ya. Sekarang yang ketiga. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu juga BM-nya 86. Nah, di situ juga sama. Untuk pertama kali, Anda hanya bisa membaca dan sudah ada jawabannya. Supaya mudah membaca. Ya. Dari 86 ke 57 itu berkurang 29. 29 itu bisa CH2, CH3, bisa aldehid. Pemutusan aldehid itu biasanya yang di atas itu pada 29. Yang khas dia putus H dulu. Ya, putus 1 dulu baru putus 29. Untuk karbonil itu putusnya di antara atau sebelahnya karbonil, bisa kiri, bisa kanan. Untuk alkohol, kalau ada alkohol primer, maka dia kehilangan awal, kehilangan 18. Kehilangan 18 itu adalah air. Untuk alkohol sekunder, biasanya R-nya lepas dulu, baru kehilangan air. Nah, alkohol tersier, nanti kita lihat PPT hari Kamis. Makanya,
Anda saya berikan soal dulu, baru teori. Kalau Anda teori dulu, nanti nggak paham. Seperti ER, seperti UV, Anda saya berikan soal dulu. Jadi nanti mencernanya lebih mudah. Oke. Siapa 57? Nah, 57 itu adalah tadi saya katakan kation propanoil atau tersier butil. Nah, karena disuruh milih K seperti itu. Ya. Jadi 1, 2 ada 2 dimetil propanal. Ada elektron volt 70. 2 dimetil propanal akan menjadi radikal kation. Kehilangan 29 akan menjadi tersier butil. Itu caranya membaca spektrum. Ya. Oh, 1A. Oh ya, sebentar. Yang 1B tadi sudah jelas 1B. 1B dan 1A itu adalah sama-sama 86. Sama-sama keton dari suatu isomer. Cuman yang pertama base peak-nya 43, yang sekarang base peak-nya 57. 57 itu bisa tersier butil, bisa propanoil kation. Ya. Karena ini kehilangan 29, maka dia adalah CH2 CH3. Tidak ada petunjuk aldehid. Aldehid itu adalah khusus. Kalau tidak ada petunjuk, maka kalau Anda mungkin membuat 2 dimetil butana, saya betulkan. Karena di sini petunjuknya adalah keton, maka yang benar adalah 3 propanon, 3 pentanon. Pemutusan keton kebetulan dari arah kiri dan di arah kanan dari karbonil ini sama. Untuk 1B, ada pertanyaan? Nah, ini kemungkinan ada juga butil, karbokation, ada tersier butil, ada isobutil, ada sekunder butil. Tapi karena di sini yang stabil adalah karbokation tersier, maka butil, isobutil, sekunder butil tidak akan terjadi. Kalah dengan karbokation tersier, yaitu tersier butil. Paham? Paham. Iya, Bu. Paham, ya. Sekarang yang 2A. 2A itu juga 86. Tapi 2 itu suruh milih. Ya, suruh milih. Ada aldehid. Ya. Kemudian ada alkohol, ada keton. Ya.
Nah, pemisahan aldehid itu pertama dia kurang satu atom H. Yang kedua, dia putus 29. Spektrumnya seperti ini, yang kanan kecil itu. Kalau putus, kadang-kadang yang ininya sendiri itu enggak kelihatan. Massa molekulnya sendiri kadang-kadang enggak kelihatan karena kecilnya dibanding dengan stabilitas dari karbonil. Ya. Tapi nanti ada petunjuk, misalkan ada IR-nya, ada aldehid, ya, ada atau yang lainnya. Kadang-kadang nggak tahu, kalau orang nggak biasa, maka dikira dia ganjil. Sebetulnya dia adalah aldehid, karena ini ada yang sangat cukup tinggi. Oke. Karena di sini suruh milih, maka tidak ada lain. 57 itu bisa tersier butil, bisa propanoil kation. Maka kesimpulannya 22 dimetil propanal dikenari 70 elektron elevot menjadi 22 dimetil propanal radikal kation kurang 29, yaitu kurang aldehid. Maka terakhir yaitu hasilnya tersier butil. Untuk yang 2A, paham? Paham. Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kalau paham, saya lanjutkan ke yang 2B. 2B itu sama juga 86. Ya. 2B 86. Dari 86 ke 71 itu kurang 15. 15 itu adalah CH3. 71 ke 58 kurang 16. 16 itu atom O, enggak. Kalau enggak ada, enggak usah dihiraukan. Kembali lagi ke 71 ke 43. 71 ke 43 itu kurang 28. 28 itu bisa radikal etena atau radikal karbonil. Karena disuruh milih, kesimpulannya, ya dia pertama kehilangan CH3. 2 pentanon, ya. Kemudian kehilangan CH3 dulu, menjadi ini, ya. Kemudian kehilangan 28, kehilangan karbonil, menjadi 43. Jadi basic 43 di sini adalah propil kation. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Jadi kalau ada 12, ada 16, ada 13, itu kita tinggalkan karena tidak ada gugus fungsi dalam hal ini. 12 kan atom C, tidak ada. 13 CH kemungkinan tidak ada. Ya, kita lanjutkan. Yang 2C.
Bu Prat, saya mau tanya sebentar boleh? Ya, Berarti kalau di spektrumnya itu kelihatan unsur-unsur tunggal langsung ditinggalkan aja, nggak usah diperhatikan ya Bu? kalau ada yang Unsur-unsur tidak tunggal. pas, iya. Oh, Jadi seperti yang tidak lazim, ya tidak lazim. Misalnya sisanya 7, atom 7 itu apa? Gugus 7 itu apa, kan tidak ada. Yang paling kecil atom yaitu hidrogen lepas. Setelah itu CH2 lepas. Untuk alkana itu CH2 putus, CH2 putus, CH2 itu 14. Kemudian baru putus 15. Dan seterusnya. Kemudian 18. 18 itu air. Gitu ya. iya Bu, paham. Terima kasih banyak Bu. Ya, nanti kamu bisa lihat supaya tidak salah. Di kuliah terakhir itu ada tabel. Tabel apa? Tabel gugus yang keluar. Jadi kamu nggak akan salah. Siapa 14 nggak usah ngitung-ngitung lagi. 43 itu siapa saja. 41 itu siapa saja. 40 itu siapa saja. Oke? Iya Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Iya. Di dalam aspek fragmen yang kecil keluar dulu. Ada 15 keluar dulu, sini tidak saya gambar. Ya. 15 keluar, mungkin 29 juga keluar. Tidak saya gambar. Saya anggap Anda sudah mengerti. Dia ini terpotong, kan keluar dulu, dia keluar 15 terus otomatis dia keluar dulu. Kemudian keluar 29. Yang sebelah kiri ini kan alkana, ya. Alkana tuh bisa keluar dia 15, 14 atau 15 29. Ya, paham? Ini kalau diteruskan ke kiri, ya, diteruskan ke kiri, itu putus 14, tinggal 29. Putus lagi 14, tinggal 15. Kalau diteruskan ke kiri. Ini. Paham ya? Jadi pertama putus 15. Paham? Terus putus lagi 28. Terus tak terus lagi putus 24. Sini enggak ada gambar, tidak saya gambar. Kemungkinan ini putus 14 ya. Jadi putus 15, putus 28, kemudian putus 14 ya 2, putus 14. Putus 14 pertama, 29 keluar. Putus 14 kedua, 15 keluar. Bagaimana, Rick? Kamu potong dari kiri sini dulu. Kamu kiri di sini. Kalau kamu potong dari kini dulu, tidak sama dengan kamu tidak sesuai dengan membaca spektrum. Membaca spektrum itu ion molekul dipecah satu sedikit-sedikit. Dari 86 ke 71 pecah dulu. Tidak boleh ke sini dulu. Sesuai membaca spektrum, sesuai dengan ion molekul, kemudian ditembak menjadi radikal kation,
baru lihat putusnya kemana. Jadi kamu bisa merangkai, kalau merangkai dari sini, 86 ke sini kejauhan, 86 dikurangi 15. Kamu siapa yang putus ke sini? Jadi membacanya, mutusnya pelan-pelan. Dari kanan ke kiri, kekurangannya. Bukan kalau 86, kamu putus 15 dari sini tahu. Ini kamu tahu berapa apa saja yang sini. Apa tahu kamu kalau ini kalau belum tahu strukturnya? Maka akan susah menentukan. Kalau putus 1-1, 15. CH3. Kemudian putus lagi 28, kan bisa merangkai kiri. Kalau kamu merangkai dari kiri ke kanan akan kesusahan. Paham? Paham, Bu. Iyalah, kamu kan melihat spektra. Jadi 86 ke 71 itu berapa kurang? 86 dikurangi 71 berapa? 15. Maksudnya gak 15. Kamu tulis angka, kamu tulis 15. Di atasnya 15, CH3. 71 ke 58, 16. Oh, ini jarang. Jarang keluar sendiri, jarang. Maka kita kembali. Dari 86 ke 58. 86 ke 58 berapa? 28. 28. Dari start. 86 ke ini 28. Ya, 28. Ya, 28 itu apa? 28 itu bisa karbonil, bisa CH2, CH2. Iya. Tulis lagi karbonil 28 dirangkai. Tadi CH3, kemudian dirangkai karbonil atau CH3 dirangkai CH2, CH2. Kan kemungkinan struktur ada 2. Ini. Nah, sisanya adalah 43 base peak. 43 kamu lihat di tabel apa saja. Bisa isopropil, bisa propil kation, atau bisa CH3 CO. Paham? Kamu pakai ini? Boleh. Boleh saja. Silakan saja. Kan ini di tadi yang di nomor 1A kan itu. Boleh saja. Paham nggak? CH3 itu kita nggak tahu. 43 itu macam-macam. Tiga itu bisa propil, saya kan udah bilang, bisa isopropil, bisa kation, asetil. Paham enggak? Paham, Bu. Paham. Ya. Oke. Sekarang kita ke spektrum nomor 3.
Kalau ada IR, ada maspek, maka bacalah IR dulu. Coba moodnya itu dianu ya mantul, moodnya dikecilkan itu teman-teman tuh, mahasiswa. Moodnya dikecilkan, mood. Jadi. Ya, kalau ada spektra gabungan, berarti nanti selalu ada spektra gabungan, IR-nya dibaca dulu, karena ini akan membantu maspek. Paling susah itu adalah maspek perkiraan, karena macam-macam fragmen dengan BM yang sama, dengan massa molekul relatif yang sama. Ya, sekarang kalau kita lihat IR, apa yang Anda lihat dari kanan atau dari kiri terserah, IR mau lihat dari mana dulu? Alkohol. Ada alkohol. Buktinya kalau ada alkohol, apa? Ada 3.300. pik yang lebar. Pik yang lebar. Piknya ada CO. CO selain alkohol, CO itu ada di 1100. Ya. Setelah alkohol, dari Anda bacanya dari kiri, kemudian kita lihat apa lagi? CH2, CH3 stretching. CH2, CH3. Ya. CH2, CH3, 28, 29. Kemudian terus bergeser ke kanan, apa dikalian lihat? C rangkap 3. CO. C rangkap 3. C rangkap 3 dulu, dilihat loh ya. C rangkap 3 itu tajam itu runcing dalam arti walaupun medium. Jangan jumbo dengan CN. CN lebih panjang lagi karena C dengan R itu terpolarisasi lebih panjang daripada C dengan E, terpolarisasinya elektron lebih elektronegatif, lebih besar. Ya. Nah, kalau sudah ada tanda ini berarti kita senang. Ya, Bu. Wah, sudah kira-kira sudah mantap ya nanti ya. Ciri khas alkohol kita matchkan di sini. Ya. Ciri khas alkohol itu ada 31. 31 itu apa? 31 itu adalah CH2OH. Ya, atau dia beresonansi CH2 OH plus double bond atau coba kita bukti lain ada enggak? Bukti lain dari 69 ke 51 ini ada 18. Berarti dia kehilangan air. Saya katakan tadi ciri khas alkohol itu kalau primer maka dia bisa kehilangan air, yaitu kehilangan 18 membentuk molekul ikatan rangkap. Jadi reaksi di sini reaksi eliminasi kehilangan air. Ya, eliminasi air atau dehidrasi maka menjadi ikatan rangkap. Air molekulnya netral sehingga kalau kehilangan air maka tetap menjadi radikal kation. Bu. Iya, Bu. Paham? Ya. Paham. Paham ya? Ya. Sekarang dari 69 ke 51 kehilangan air, berarti dia alkoholnya alkohol primer. Ya. Dari 69 dari 70, ini BM-nya 70,
tidak kelihatan karena Anda belum N ya, jadi memang tidak kelihatan di sini. Karena kehilangan 1H, seperti saya katakan tadi, kehilangan 1H dari aldehid itu kadang-kadang juga tidak kelihatan. Ya. Hilangan 1H dari bensena itu juga tidak kelihatan. Ya. Jadi dari 70 ke 40 itu kehilangan 30. Siapa 30? 30 ini kamu harus ingat-ingat, ini sering keluar molekul netral. CH2O. CH2O. Ya. Siapa base peak 40 itu? Nah, base 40 dia di tabel. Ya. Atau kita coba ke sini, ya. Kita coba karena kita sudah merangkai tadi. Kehilangan air, ya. Berarti ini kita rangkai awal sini. Ya. Atau kita awal rangkai kekurangan ini, netral. Nah. Jadi kalau kita lihat, ini kan kita tadi menemukan ini. CH2 CH2OH, kita nemukan ini. CH2 CH2OH. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita dari IR ada coba dari IR ini ada etunanya, coba kita tempelkan etuna. Ya. Jadi coba kita tempelkan etuna, ditembak dengan elektron, maka menjadi etuna ada alkoholnya, radikal kation. Ya. Dia kehilangan 1, ini hilangkan 1. Mungkin ya, mungkin 1 itu kehilangan atom H dari alkohol, atau mungkin kehilangan 1 atom H dari alkuna, tapi ini jarang. Karena C ini elektron ini dia lebih suka nembak ke ikatan rangkap atau nembak ke elektron lone pair. Kalau ada model seperti ini, elektron bebas. Ya. Oleh karena itu, kalau dia kehilangan 30, maka terjadilah M/40 yang merupakan base peak. Ini adalah radikal kation yang merupakan base peak dengan MZ40. Karena dia kehilangan molekul netral CH2O, maka hasilnya adalah radikal kation. Kalau kehilangan radikal, maka menjadi kation. Kalau kehilangan molekul netral, maka masih tetap menjadi radikal kation. Kiri dan kanan harus sama. Paham ya? Halo? Bola? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Ya. Kalau di spektrum itu
di M per Z 15 kan ada CH3. Apakah kalau Ya. misalkan ada M per Z 15 menandakan senyawa itu memiliki metil, Bu? Soalnya di situ kan juga ada M per Z 15, namun tidak ada metil di Ya. 15 di awal. Kalau kita menembak molekul ini, kemungkinan juga akan pecah metil. Kemungkinan nabrak-nabrak, katakanlah ada atom H, ya, atom H radikal hilang, kemudian ada SH2 radikal hilang, itu bergabung radikal atom H, radikal atom gugus CH2 bergabung kan bisa menjadi CH3. Oh iya. Ya. Karena kalau nembak, ya pokoknya kisaran nembak aja. Nembak yang kecil-kecil, ya biasanya itu memang terjadi. Ya, jadi paling tidak dari 29 itu kamu sudah bisa menentukan molekulnya. Dari 29 ke kanan itu sudah bisa menentukan molekulnya. Saya anggap 15 itu enggak ada masalah. Karena hanya gus metil aja. Itu bisa terjadi wong namanya nembak, terserah dia mau jadi apa saja. Ditembak dengan ini 7 elektron volt. Selama dia itu menjadi kation, dia akan muncul. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Terima kasih. Paham, Bu. Ada lagi? Nah, ini yang kedua, ini mengandung bensen. Ini yang satu ini adalah bensen. Coba dikenali. Untuk senyawa aromatis jadi bensen, naftalen, penantren, itu ion molekulnya itu sebagai base peak. Ya. Jadi BM-nya itu paling tinggi. Biasanya kita tahu base peak itu ada di tengah. Sekarang untuk golongan senyawa aromatik, bensen, penantren, antrasen, dan sebagainya, itu ion molekulnya sebagai base peak. Ya. Ciri khas dari adanya bensen, ya. Ciri khas ada bensen, yaitu ada pecahan 77 dan 51. Ya, diingat-ingat. Nanti dilihat, kalau ada 77, 51, itu pecahannya bensen. Kalau ada 91, 65, ini adalah bensil. Ya. Ini kita lihat. Ada 77, 51 berarti halo? Bensen. 7751 bensen. Ini saya berikan supaya Anda ingat. Bensen tok murni. Nah, contoh soal nomor 3. Ada 7751 berarti ada bensen.
Kalau 9165 itu bensil. Bensil tahu enggak rumusnya bensil? Tahu, Bu. Bensen ada CH2. CH2. ada CH2. Ya. Kalau ada 105,77 berarti benzoil. Tahu benzoil? Tahu. Tahu. Bensen ada Karbonil. 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 Ini rumus. 3 rumus ini harus Anda kenali. Mempermudah, mempercepat